Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Al-Fikri dengan NPM 23.120.10.2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perspektif filsafat sosial terhadap konflik antara driver dan customer. Jadi melihat konflik ini bukan hanya sekadar masalah individu lagi, tetapi sebagai dinamika sosial yang sudah tersebar luas khususnya di Indonesia ini, di mana yang mencerminkan struktur masyarakat, norma, dan nilai-nilai sosial sekarang. Jadi untuk poin yang pertama yaitu strukturalisme sosial. Konflik antara driver dan customer ini bisa dilihat dari struktur sosial ekonomi yang timpang. Jadi dengan ini driver sering berada dalam posisi rentan secara ekonomi, yang dimana pendapatannya itu tidak tetap, tergantung pemberian rating dan algoritma aplikasi. Jadi customer itu berada pada posisi yang lebih kuat karena dianggap sebagai klien yang menentukan rating seorang driver. Jadi misalnya itu kalau customer memberikan rating tinggi ke seorang driver, maka pendapatan driver itu akan bagus dan lancar. Tetapi apabila customer ini memberikan driver yang rendah kepada driver, itu akan mempengaruhi pendapatan hari-hari seorang driver tersebut. Tapi memberi rating rendah itu tanpa sebab dari drivernya. Misalnya itu kayak keisengan customernya ini dengan memberikan rating tersebut tanpa mengetahui konsekuensinya jika diberi rating rendah. Akibatnya pendapatan driver ini jadi berkurang akibat ratingnya itu rendah. Terus yang kedua yaitu teori kritis. Konflik ini bukan hanya sekedar kesalahpahaman, tetapi bisa juga dihasilkan dari sistem kapitalisme digital. Jadi seperti aplikasi Gojek ini yang bisa menjembatani antara driver dan customer, tetapi sistem ini bisa membuat layanan driver ini dipandang sebagai sebuah alat oleh customer, bukan sebagai manusia dengan kondisi dan perjuangan yang nyata. Jadi customer itu bisa cenderung melihat layanan driver ini sebagai konsumerisme instan, bukan sebagai hubungan antar manusia. Jadi akibat dari itu juga empati dan solidaritas sosialnya itu kurang. Dan untuk menurut pandangan ontologi, konflik ini terjadi karena perbedaan status sosial dalam platform. Jadi maksudnya itu driver dianggap sebagai bagian dari sistem layanan, bukan manusia dengan martabat setara. Jadi dipandang sebagai alat, bukan sebagai perantara antara manusia oleh customer tersebut. Dan yang kedua yaitu menurut pandangan epistemologi, customer dan driver memiliki persepsi yang berbeda tentang layanan. Jadi customer itu memiliki dari menilai dari pengalaman singkat. Contohnya itu misal untuk pertama kali memesan di aplikasi Gojek ini, itu penilaian dari customer. Nah, sedangkan driver ini memahami kondisi dari sisi kerja yang berkelanjutan. Jadi driver itu sudah mengalami banyak maksudnya itu menghadapi
banyak customer daripada customer yang menghadapi driver tadi. Dan untuk pandangan aksiologi, konflik ini mencerminkan perbedaan nilai. Misalnya customer menuntut layanan maksimal tanpa mempertimbangkan kondisi driver, sedangkan di sisi lain driver mungkin merasa tidak dihargai secara manusiawi. Contohnya itu kayak disuruh tolong belikan ini itu tanpa mengetahui kondisi drivernya. Selanjutnya itu ada pandangan secara akal, fisik, emosi, dan rohani. Yang pertama itu pandangan menurut akal. Sistem membuat orang cepat menilai tanpa memahami satu sama lain secara mendalam. Jadi misalnya itu customer ini memberi rating rendah ke driver, dan sistem membaca itu bahwasanya driver tersebut membuat kesalahan yang membuat customer ini memberi rating rendah. Tapi itu bisa berbanding balik dengan kenyataannya langsung. Misal karena keisengan customer tersebut memberi rating rendah tanpa mengetahui apa penyebab dia memberi rating tersebut, dan sistem membaca bahwasanya si driver ini memang bersalah, dan driver yang tidak tahu apa-apa pun merasa terbebani karena dia sendiri itu memang gak ada membuat kesalahan sama sekali, dan customernya itu ya menurut akal itu membuat keisengan itu perkara hal yang tidak membebani driver tersebut. Jadi kalau memberi rating itu hal sepele itu tidak bakalan terjadi apa-apa. Jadi untuk yang poin selanjutnya yaitu fisik. Driver sering dipaksa kerja keras karena target dan waktu yang ketat. Misalnya itu sistem ini memberi estimasi waktu selama 15 menit kepada driver tersebut untuk menyelesaikan orderan yang diberikan. 15 menit itu hitungannya memang waktu yang lumayan lama, tetapi jika tidak ada halangan apapun. Jadi misalnya itu kalau ada halangan itu di jalannya itu sedang macet, kita kan sebagai driver nggak bisa apa-apa ya karena macet, dan waktu pengirimannya itu jadi lambat. Dan itu pun bukan kesalahan driver tersendiri juga kan, karena kan bukan kehendak drivernya yang ingin ikut macet gitu. Jadi sistem ini membacanya bahwasanya driver ini lambat-lambat, padahal kenyataannya memang macet dan pengirimannya pun sudah diusahakan sama driver tersebut. Jadi sistem ini bisa menilai buruk terhadap driver tersebut karena tidak disiplin tepat waktu. Poin selanjutnya itu ada pandangan secara emosi, yaitu hubungan antara driver dan customer itu jadi dingin hanya karena pemberian rating dan waktu kirim yang ditentukan oleh sistem. Nah, poin ini sama seperti akal dan fisik tadi. Pemberian rating secara sepihak kepada driver tanpa kesalahan dari drivernya itu kan membuat emosi drivernya ya. Jadi wajar kan kalau ibaratnya kita tidak membuat kesalahan tapi dinilai orang buruk gitu, pasti bakalan emosi kan gitu. Dan untuk waktu pengiriman itu memang sudah ditentukan oleh sistemnya, tapi kan kita sendiri sebagai driver itu tidak bisa mengikuti waktu yang ditentukan, karena kan misalnya ada kendala lain karena macet gitu, pasti kan waktu yang ditentukan itu melebihi apa yang sedang kita jalani gitu. Jadi misal kayak tadi itu waktu estimasinya 15 menit,
dan kita selama perjalanan itu 20 menit, itu kan bukan kesalahan kita sendiri, karena kan eh, kita yang sebagai driver pun pengennya tuh cepet-cepet juga selesaikan ordernya itu. Jadi eh, sama-sama bisa emosi lah antara customer dan driver ini. Jadi kalau bisa eh, mohon dipaham-pahami, kalau ada kendala apa-apa gitu pasti akan dijelaskan sama drivernya juga, dan sebagai customernya ini paham-paham juga kalau drivernya ini ada kendala dan memaklumi apa yang terjadi saat itu. Eh, Poin selanjutnya itu ada pandangan secara rohani. Makna pelayanan hilang, interaksi terasa kosong tanpa nilai kemanusiaan. Nah, maksudnya itu kadang kan customer itu bisa melihat seorang driver ini hanya sebagai sebuah alat. Jadi kayak disuruh, kayak bisa bisa aja disuruh ini itu gitu. Misal disuruh antarnya tidak sesuai titik, atau minta belikan ini itu tapi tidak sesuai apa yang dipesan dari customernya itu. Jadi ibaratnya tuh customer itu kayak nggak apa-apa lah, kayak nitip itu, tapi kan sebagai driver pasti itu merasa berat karena kan tidak sesuai apa yang sistem berikan kepada drivernya ini. Jadi eh, kebanyakan dari customernya ini memandang driver ini bukan interaksi sebagai manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk eh, memenuhi apa keinginan dari seorang customernya itu. Terus untuk poin yang ketiga, filsafat moral dan etika sosial. Jadi dari sudut pandang filsafat moral dan etika sosial ini, konflik antara driver dan customer seperti keadilan, tanggung jawab, etika dalam berinteraksi itu ada dalam hubungan sosial. Ya, jadi dalam hubungan sosial itu setiap orang wajib menghargai orang lain. Jadi tanpa memandang status dan ekonomi atau posisi orang tersebut. Oleh karena itu, seorang customer seharusnya tidak memperlakukan driver sebagai bawahan atau orang suruhan, tapi sebagai mitra layanan. Sama-sama berperan dalam menciptakan pengalaman yang baik. Jadi sebisa mungkin perlakukan dengan layaknya sebagai sesama manusia ini. Dan sedangkan di sisi lain, driver juga punya tanggung jawab moral untuk memberikan layanan kepada customer dengan cara yang sopan dan benar. Jadi intinya itu, interaksi ini bukan hanya sekadar transaksi, tetapi pertemuan antar manusia yang seharusnya dilandasi rasa saling menghargai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perspektif filsafat sosial ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.